Telat ini. Udah rapat. Siapa? Udah ditunggu ini. Udah mulai. Udah mulai. Betul. Betul. Oh, saya masuk gak apa-apa ya? Langsung aja. Stop, Bang. Kenapa? Ini Apa? kita baca dulu. Semua wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Siap, Jenderal. Baca dulu. Saya pakai ya? Ya. Harus protokol kesehatan. Makasih Dik ya. Diingatkan. Siap, Abang. Siap. Saya masuk dulu. Kamu, ini maskermu yang benar aja. Ini yang benar aja. Kamu pakai masker Oh itu iya. begini. Lupa, Bang. Siap. Buktinya loh, kamu tuh. Makanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda siap, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Semangat, semangat, ayo semangat bangkit kawan, semangat. Jangan berdiam diri di rumah terus, ya. Latih diri Anda untuk keluar rumah, untuk menikmati pemandangan di luar. Jangan memandang kamar saja, jangan melihat langit-langit rumah saja. Nanti Anda keluar terasa asing, gitu, ya. Sempoyongan kelingan Anda itu tidak apa-apa, ya. Anda pernah pingsan nggak? Kalau nggak pernah pingsan, sehat, begitu. Nah, itu ya yang perlu Anda pahami. Asam lambung tidak berbahaya. Saya yakin, ya, saya yakinnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah respon kita terhadap sensasinya. Begitu. Itu yang bahaya. Karena apa? Kalau Anda terlalu merespon itu dengan yang gimana ya, berlebihan. Nah, itulah Anda akan timbul kecemasan, ketakutan, yang akhirnya menjadi sebuah ilusi. Kalau di pikiran kita banyak ilusi, maka terjadi disfungsi organ dan hormon. Begitu ya. Itu perlu Anda pahami, perlu Anda sadari bahwa sakit ini itu tidak apa-apa. Ini nanti kalau pikiran Anda sudah sares meleh atau sudah pasrah, yang penting Anda sudah berusaha dan berdoa, Anda sudah pasrah, Anda serahkan sama Allah, Anda melatih untuk memberanikan diri. Apa yang Anda takuti pelan-pelan nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Itu saya paham dengan sakit ini, ya. Anda yang saat ini masih alami depersonalisasi, derealisasi, atau merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata, nah itu nanti sebenarnya akan hilang dengan sendiri. Anda itu hanya terkejut, hanya kaget. Karena apa? Dulu Anda sehat, sekarang Anda sakit, merasakan sensasinya yang katanya luar biasa. Nah, Anda terkejut, apalagi Anda baru 2 bulan atau 3 bulan merasakan itu. Itu tentunya Anda terkejut dengan sensasi yang Anda alami, begitu. Ya, Anda dikejutkan dengan sensasi-sensasi itu. Akhirnya Anda istilahnya yaitu dikejutkan sama sensasi itu. Yang semula Anda sehat, yang semula Anda bahagia, ini nggak bisa bahagia, yaitu nanti kalau Anda sudah tahu ilmunya, ilmu ini nanti bisa Anda dapatkan dari diri Anda sendiri. Karena Anda kalau sudah berguru dengan sakit Anda, berguru dengan diri Anda, nanti sensasi itu Anda akan bisa menemukan, yaitu cara Anda tersendiri untuk menyembuhkan sakit Anda. Percayalah sama saya, karena sakit Anda ini adalah pembelajaran buat Anda bagaimana Anda belajar, ya. Pelajari sakit Anda, oh begini. Tentunya ada edukasi, ya. Edukasi banyak di channel YouTube. Nah, setelah itu nanti Anda akan sadar, akan paham akan sensasinya. Nah, itu Anda nanti akan bisa menemukan cara Anda tersendiri. Ya, tentunya di sini Anda juga butuh seorang motivator, butuh seorang mentor. Tontonan Anda, apa yang Anda dengarkan serba positif. Begitu. Tiap hari Anda kalau mendengarkan motivasi dari mentor, nanti telinga Anda akan dikorok-korok sama hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan motivasi. Ya. Kalau tiap hari tontonan Anda sudah media sosial, membaca gejala-gejala penyakit, terus berita-berita duka dan sebagainya, kacau Anda, ya. Sementara bermedia sosial itu Anda kurangi, ya. Kalau nggak bisa Anda hilangkan, Anda kurangi. Anda boleh nonton YouTube yang motivasi Anda hal-hal yang lucu-lucu. Nah, itu sebenarnya kunci dari kesembuhan anxiety psikosomatik ada di pikiran kita. Ada di pikiran kita, ya. Nanti kalau Anda sudah bisa mengelola pikiran dan perasaan, saya yakin sensasi itu akan minggat, lenyap,
gitu. Ya, enak sekali Bapak ngomong, ya saya karena sudah sembuh, saya enak sekali ngomong, tapi saya dulu perlu perjuangan yang biasa, ya, perlu perjuangan yang ekstra, yaitu dengan apa? Saya memberanikan apa yang saya takutkan. Saya takut ke rumah, saya harus keluar rumah, walaupun sensasi itu berdatangan, ya, saya harus menyadari itu, harus menerima itu, harus menyesuaikan dengan keadaan saya, begitu, beradaptasi. Agar apa? Agar tetap survive, agar tetap bertahan. Nah, gitu. Adaptasi kan begitu. Survive, ya, agar tetap bertahan dalam menghadapi sensasi itu. Anda takut apa lagi? Latih untuk Anda beranikan. Takut di keramaian, latih untuk beranikan. Jangan berbaring terus di rumah, memandang dinding rumah, memandang atap rumah. Begitu. Anda, tontonan Anda, biasakan yang lucu-lucu, ya. Terus apa yang Anda dengar begini, kalau Anda muslim sering dengar selawat, sering Anda istighfar, zikir. Nah, kalau non muslim sesuaikan dengan agama Anda masing-masing, dan saya tidak bosan-bosan menyarankan Anda untuk apa, yaitu relaksasi, meditasi relaksasi. Nah, sebenarnya meditasi relaksasi itu banyak yang menyepelekan. Karena apa? Kadang saat bermeditasi mungkin malah sensasi itu datang, saat relaksasi nggak konsentrasi, saat mendengar panduan-panduan dari mentor di audio-audio relaksasi itu justru Anda semakin tidak nyaman, tidak bisa konsentrasi. Itu wajar, gitu, ya. Pokoknya Anda teruskan saja. Nanti lama-kelamaan Anda akan bisa menerima sugesti itu. Karena apa? Sugesti itu yang menerima adalah pikiran bawah sadar Anda, bukan pikiran sadar Anda. Ingat, pikiran bawah sadar itu yang berperan aktif, ya. Memori-memori ini, luka-luka batin dan sebagainya itu, kenangan-kenangan Anda yang terpuruk Anda itu ada di memori bawah sadar, gitu ya. Kalau memori sadar Anda, pikiran sadar Anda itu hanya digunakan mungkin tidak nyampe 15%, gitu. Mungkin hanya 10% atau berapa, saya kurang ya ingat tadi, padahal saya baca itu. Itu ya. Nah, itu ayo semangat, bang. Wah, jangan di depan rumah terus, jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak ngomong, aduh bapak, perut saya begini bapak, aduh bapak, kepala saya begini bapak, aduh bapak, ini jangan saya begini bapak, jangan. Itu enggak solusi, ya. Anda mengeluh itu mungkin Anda lega, tapi hanya sesaat, ya. Begini, Anda mengeluh oke lah, kalau mengeluh sama Tuhan, ya, itu saya perbolehkan, ya. Tetapi kalau Anda sering mengeluh pada istri Anda, pada suami Anda, nah itu bahaya. Apalagi Anda mengeluh, menggerutu sendiri, ngomong sendiri, aduh ini gimana, kacau Anda nanti, ya. Itu yang perlu Anda tanamkan di pikiran Anda, gitu. Apapun sensasinya, Anda harus bisa menyesuaikan diri. Anda harus menerima bahwa ini memang harus Anda hadapi, tidak bisa Anda hindari, gitu. Gitu ya. Saya dulu merasa, wah, apa saya bisa sembuh? Kok begini terus? Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sembuh. Tentunya Allah menyembuhkan seseorang itu melalui, yaitu ikhtiar seorang itu, melalui perantara. Perantara itu bisa obat, bisa dari orang, dan sebagainya. Itu ya. Cepat saya ngomong. Itu. Nah, jadi ingat, pikiran Anda, kekuatan pikiran Anda, pikiran yang positif, itu adalah kunci penyembuh Anda, ya. Kalau Anda tiap hari pikirannya diliputi dengan ketakutan, kecemasan, ilusi itu akan datang, gitu, ya. Kalau sudah badan ini penuh ilusi, pikiran ini ilusi, yaitu disfungsi organ dan hormon, takutnya nanti Anda seperti saya, yaitu mengalami halusinasi, begitu, ya. Itu. Nah, kalau Anda tidak bisa tidur, Anda harus bisa mencari yang nyaman untuk Anda itu apa? Cari sendiri. Saya nggak bisa mencarikan, saya hanya bisa menunjukkan jalan ini. Nah, mungkin tip-tip dari saya nggak cocok buat Anda, tetapi Anda nanti akan bisa menemukan cara Anda tersendiri, gitu, ya. Itu taktik dan strategi nanti itu akan Anda temukan sendiri, gitu, ya. Apalagi Anda sering nonton YouTube dari mentor-mentor, dari motivator. Nah, itu membantu Anda untuk menemukan jalan menuju kesembuhan, gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Pokoknya Anda tetap semangat sudah. Apapun sensasinya sudah. Anda cuak, emang ini tidak mudah, ini harus dilatih. Tonton video saya masalah cemas 41 sampai 4, tonton video saya yang
part 1 sampai 3 yaitu tentang cuek. Kalau part 4 saya bahas nanti akan susah kalau Anda belum bisa melakukan part 1, part 2, part 3 gitu ya, untuk cuek. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jangan melotro di rumah saja. Ayo keluar rumah ya. Jangan berpikir yang tidak masuk akal, tidak logika. Sudah begitu. Saya pernah kan misalnya pernah saya mengatakan ini pada Anda, yaitu Anda berpikir begini, saya menciptakan ini Tuhan. Terus Tuhan itu kok bisa ada? Gimana ceritanya? Stop sampai di situ. Ya, dulu Ustadz saya mengajari gitu. Stop sampai di situ. Nggak usah memikirkan hal-hal yang tidak mampu kita pikir. Gitu. Kalau kita yang menciptakan Tuhan, dulu Ustadz saya bilang gitu. Dirimu yang menciptakan Allah. Jangan kamu memikirkan Allah itu ada itu dari mana. Nah, itu stop. Nah, kalau pikiran Anda liar, sama dengan sensasi ini, sama dengan apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda misalnya memikirkan hal-hal yang was-was, hal-hal yang menakutkan, biarkan sebentar, stop. Dengan apa? Mengalihkan, ya, mengalihkan pandangan Anda, mengalihkan pikiran Anda, mengalihkan tempat duduk Anda. Kalau Anda duduk melamun gini, sudah alihkan pandangan Anda, sudah pindah saja. Mungkin di situ ada energi yang negatif. Itu ingat di alam semesta ini banyak energi ya, energi negatif maupun energi positif. Kalau Anda di rumah penuh dengan keluhan-keluhan, penuh dengan marah-marah, nanti diserap di air di rumah Anda itu. Air yang Anda minum akan menyerap energi Anda, energi yang negatif gitu. Ya, Anda minum ya itu. Tetapi kalau Anda di rumah itu penuh dengan semangat, selalu menyebut asma Allah misalkan dan sebagainya, Anda selalu bersyukur begini-begini. Saya nggak ustadz loh ya, ini yang saya lakukan, saya tahu ini dari seorang juga. Jadi kalau Anda yang dikatakan Anda tiap hari di rumah itu hal-hal yang positif, nanti akan diserap air di rumah Anda minum, dan akhirnya Anda nanti juga akan merasakan yaitu nikmatnya air itu. Air itu mengandung energi positif. Nah, itu ya. Ingat. Ada sebuah penelitian bahwa 2 gelas air, yang satu air itu diberi dua. Yang air yang kedua, di gelas kedua diberi caci maki. Dengan kata-kata yang jorok, kata kotor, cacian. Setelah diadakan penelitian, ternyata air yang diberi doa itu mengkristal jernih. Air yang diberi umpatan dan cacian itu mengeruh begitu ya. Jadi 80% atau 70 sampai 80% di tubuh Anda ini adalah cairan air. Jadi berkatalah yang baik pada tubuh Anda supaya diserap oleh air yang ada di tubuh Anda. Begitu. Itu ya. Atau Anda kalau misalnya baca Al-Qur'an, zikir, sholawat dan sebagainya, Anda sediakan gelas di air ya, air di gelas. Nah, Anda baca-bacain itu, Anda minum. Sudah itu. Gitu ya. Jadi kesembuhan Anda itu tergantung pada pikiran Anda. Kalau pikiran Anda sudah bisa Anda kelola, nanti itu Anda akan sembuh tanpa Anda sadari ya. Sensasi itu semua akan hilang. Gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Dan yang lebih utama Anda nanti supaya bisa menemukan cara Anda untuk bisa menemukan taktik dan strategis untuk diri Anda harus belajar dari sakit Anda. Gitu ya, itu kalau saya marah kok kambuh ya, kalau saya berantem sama suami atau istri saya kok saya kambuh ya, kalau saya ada kata-kata orang yang mencaci maki saya, menyakitkan hati saya kok kambuh ya, kalau saya mendengar berita duka kok saya kambuh ya. Itu Anda harus pelajari begitu. Itu ya, udah itu aja. Kok geting aku. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.